yang mulia. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan buat Tuhan.
Dia masih menang. Sama-sama katakan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi puji Bapak Ibu Saudara. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mengalami Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Kau mati di kayu salib untuk membawa pembebasan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk mengalami juga salib-Mu, bahwa Engkau rela berkorban mati-matian, menumpahkan darah-Mu untuk menyucikan setiap kami dan membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan Tuhan, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
firman-Mu, tapi sebelumnya kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Berkati setiap kami, persiapkan hati setiap kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, minum anggur dan roti sebagai lambang daripada darah dan tubuh. Berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk dan saudara akan dilayani bertugas untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Sambil sehingga bisa menyanyikan sebuah pujian dan setelah yang dilayani. Berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa seluruh dunia. Saudara, bahwa kematian Tuhan Yesus bukan saja untuk saudara, tapi untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, bahwa seluruh dunia hanya bisa diampuni dosanya melalui pengorbanan Kristus. Dan saudara dan saya yang memiliki Kristus, seharusnya ini menjadi sukacita buat kita, bahwa kita memegang peranan penting untuk menyampaikan Kristus yang adalah harapan bagi dunia. Karena hanya pengorbanan Kristus yang bisa menghapuskan seluruh dosa dunia. Alkitab mencatat bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pada waktu kita memiliki Kristus, kita adalah harapan bagi dunia ini. Saya mau saudara perhatikan baik, roti dan anggur yang nanti saudara akan makan dan minum. Perhatikan baik-baik, saudara memiliki tanggung jawab untuk memberi harapan bagi dunia, membawa kabar sukacita ini, bahwa pendamaian atas dosa hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, berkati roti di tangan kami yang melambangkan daripada tubuh-Mu yang dihancurkan ya bagi kami. Kami tahu bahwa pengorbanan-Mu bukan saja untuk kami orang yang percaya, tapi untuk seluruh dunia. Kami berdoa supaya harapan dan sukacita ini kami bawa kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa ada harapan akan masa depan, ada harapan akan hidup kekal yang ada di dalam Kristus Yesus. Berkati roti ini, kami makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Sambil saudara angkat anggur di tangan kanan saudara, kami percaya anggur yang melambangkan darah Kristus adalah perlindungan yang sanggup melindungi kami dari apapun, segala sakit penyakit, segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Jauh lebih berkuasa dari apapun, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, yang sanggup melenyapkan segala kutuk. Kami berdoa pagi hari ini, kami terima dengan iman pada waktu kami meminum anggur ini sebagai lambang daripada darah. Kami dibebaskan, kami dilindungi, kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari nanti naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, pengorbanan-Mu cukup bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau lebih dari cukup, anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami. Your grace is more than enough. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa darah Yesus berkuasa. Haleluya, darah Yesus berkuasa menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Pagi hari ini kami siap diberkati oleh firman-Mu. Nyerahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, ini masih banyak yang kurang sehat, jadi saudara tetap berdoa, jaga kesehatan dengan baik, makan yang banyak. Amin. Kalau biasanya 3 piring, 4 piring juga nggak apa-apa. Ya. Jadi jaga kesehatan yang baik, jangan lupa olahraga yang cukup, ya, minum vitamin sedikit, ya, karena ini cuacanya lagi kurang baik, banyak yang lagi sakit, ya. Kita doakan supaya buat sembuh. Saudara yang sehat jangan ikut-ikutan sakit, ya. Nanti saudara pikir, wah teman saya sakit enak di rumah tidur, saya juga mau sakit, jangan, ya. Jangan ikut-ikutan sakit, saudara. Baik, kita lanjutkan tema kita. Bulan ini Love Matters, atau kasih itu penting. Dan minggu yang lalu saya sudah membahas bersama dengan saudara bahwa tidak peduli apapun yang saudara lakukan, kalau saudara tidak memiliki kasih, maka tidak ada gunanya. Halo, amin. Sia-sia kalau tidak ada kasih. Jadi mari kita belajar untuk menerapkan kasih dalam hidup ini, karena nilainya kekal. Tindakan kasih kita itu nilainya kekal. Semua akan berakhir, tapi segala sesuatu akan berakhir, tapi kasih akan tetap selamanya. Amin. Karena Alkitab mencatat Allah adalah kasih, ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan saudara sudah berkorban luar biasa, tetapi pada akhirnya Alkitab berkata seperti Rasul Paulus katakan, without love I am bankrupt. Tanpa kasih saya bangkrut, ya. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut gara-gara tidak punya kasih. Banyak berkorban tapi kenyataannya bangkrut, ya. Saya yakin tidak ada yang mau bangkrut, benar ya? Kalau ada yang berdoa supaya bangkrut, kan tidak ada. Kita mau supaya diberkati, ya. Nah, saya mendorong saudara hari ini, nanti akan dibagikan kertas kepada saudara, karena saya sudah menyampaikan beberapa kali, kita, kebenaran itu akan mengubahkan kita kalau kita melakukannya. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama, kebenaran akan mengubahkan saya kalau saya melakukannya. 1, 2, 3. Kalau saya apa? Melakukannya. Jadi kalau dengar saja pulang selesai, nah, nggak ada perubahan. Makanya sepanjang bulan ini nanti akan dibagikan kertas bagi saudara, ya. Nanti di kertas itu saudara akan tuliskan nama saudara yang pertama, kemudian yang kedua nama orang yang saudara mau berkati. Event kita namanya Pay It Forward, ya. Jadi Pay It Forward. Nah, saudara akan menuliskan namamu dan tulis nama orang yang saudara mau berkati. Kemudian kita akan doakan sepanjang bulan ini, cari waktu untuk memberkati orang itu. Contoh misalnya Pastor Jonathan, kamu dikasih contoh. Jadi saudara nanti sudah tulis, kita doakan, ya. Ya di situ aja. Nanti kalau di sini kamu nyamain saya nanti. Ada. Nah, jadi sepanjang bulan ini saudara tulis namanya nanti, ya. Kemudian doakan orang itu, kemudian cari waktu untuk memberkati orang tersebut. Nah, pada waktu saudara sudah ada kesempatan untuk berkati janjian, misalnya traktir makan siang, ya, atau saudara beli kado khusus di karena ini bulan spesial, ya. Kemudian saudara berkati orang ketemu, kemudian saya ingin memberkati kamu, ya. Kasih gift kecil, terserah saudara, kemudian traktir makan siang atau minum kopi di mana kayak saudara minum cappuccino 20.000 misalnya, saudara traktir, kemudian ngomong dengan teman itu, kemudian berdoa. Dan jangan lupa di akhir dari obrolan saudara tanyakan,
apa yang bisa saya bantu doakan. Kemudian berdoa buat orang tersebut. Amin. Halo, amin. Bisa. Oke, Jonathan, ya, ini ada berkat saya mau berikan buat kamu. Ya. Tapi dengan catatan, saudara jelaskan dengan catatan kami ada event pay it forward, namanya membayar kembali. Tetapi kamu tidak perlu bayar kepada saya melakukan ini karena Tuhan sudah mengasihi saya. Jadi saya melakukan ini pada kamu, kamu tidak perlu balas kepada saya. Yang perlu kamu lakukan adalah cari satu orang, ya, yang kamu mau berkati dalam bulan ini. Ya. Jadi kamu cari satu orang, tulis namanya, kemudian saya nanti akan berdoa buat kamu. Kemudian tanyakan apa yang bisa saya doakan. Ya, buat pasangan hidup, jodoh, gampang. Nah, misalnya, kemudian berdoa memberkati. Ya, kemudian saudara mendorong dia untuk mencari seseorang untuk memberkati orang tersebut. Ya. Amin. Amin. Jadi kalau bisa saudara cari seseorang yang teman saudara yang belum pernah ke gereja, cari dia untuk berkati. Karena saya yakin saudara bahwa banyak orang kalau kita memberkati mereka nggak nolak. Ya, kalau saudara memberkati orang nggak nolak orang itu. Jadi lakukan kebaikan, ya. Amin. Terima kasih Pak Jonathan. Jadi itu yang akan kita lakukan sepanjang bulan ini. Jadi cari satu orang, kemudian sudah tulis namanya, nanti akan dibagikan kertasnya. Saya tidak tahu kertasnya di mana, tapi kan di amplop nanti akan dibagikan. Setelah saya selesaikan, kemudian sudah tulis, kita akan doakan bersama-sama. Ya, love matters atau kasih itu penting. Nah, saudara mungkin bertanya-tanya, Pak, bagaimana caranya saya bisa mengasihi dengan lebih baik? Saya beritahu saudara, tolong dengarkan. Ya, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita itu bukan kasih model dunia. Ya, cara kita mengasihi orang bukan dengan cara kasih dunia, tapi cara kita mengasihi orang lain seperti yang Yesus ajarkan bagi kita itu dengan kasih ilahi. Karena kasih dari Allah berbeda dengan kasih dunia ini. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa mengasihi dengan lebih baik? Caranya adalah mengalami kasih Tuhan. Halo, amin. Mengalami kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 16, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca bersama. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita baca bersama ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1, 2, dan 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Alkitab mencatat kita telah, perhatikan kata telah, artinya sudah mengenal. Nah, menarik saudara, di dalam bahasa Alkitab, mengenal ini artinya mengalami secara pribadi. Bukan hanya kenal, tahu dalam otak pikiran kita saja. Jadi pada waktu Rasul Yohanes berkata, kita telah mengenal dan telah percaya kepada kasih Allah tersebut, itu dia sedang berbicara bahwa kita yang sudah mengalami kasih Allah. Dan kita yang sudah mengalami kasih Allah itulah yang akan percaya kepada Kristus dan mampu mengasihi dengan lebih baik. Kalau saudara belum pernah mengalami kasih Allah dalam hidup saudara, saudara akan kesulitan mengasihi orang lain. Makanya Alkitab Yesus pernah kasih contoh ya kepada murid-muridnya. Ada orang yang berutang sedikit, ada orang yang berutang banyak. Kemudian dia tanya, siapa di antara mereka yang paling berterima kasih? Kemudian murid-muridnya berkata, yang paling banyak hutangnya. Kemudian Yesus bilang, benar. Karena orang yang paling banyak hutang, yang hutang dihapus, dia yang paling banyak berterima kasih. Nah, contoh misalnya, ya kita nih, Jonathan sama Samuel misalnya. Ya. Jonathan misalnya utangnya 50 juta. Kemudian Samuel hutangnya 1 juta. Kemudian pergi ke bank bilang, oke, karena udah tidak mampu bayar, udah tidak bisa bayar utangnya, ditagih-tagih pun tidak bisa. Ya, barang semua sudah tidak ada, tinggal baju dibayar, ya susah juga mau diambil tubuhnya, ya repot juga. Ya karena sudah tidak punya apa-apa, ya sudah dilunasi saja hutangnya. Nah, 50 juta sama 1 juta. Kira-kira yang mana yang terima kasihnya paling banyak menurut saudara?
50 juta, karena utangnya paling banyak. Udah tahu dia utang buat apa, pokoknya 50 juta paling banyak gitu. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, itu Yesus katakan, makanya saudara, kalau kita tidak mengalami kasih Allah, akan sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Karena begini, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8 juga berkata sama bunyinya. Allah, karena begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi memang karakter Allah itu kasih. Dan ini kasih yang perlu kita terapkan, bukan kasih model dunia. Kasih Allah ini yang Allah mau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Model kasihnya Allah, bukan kasih yang dunia ajarkan bagi kita. Dan kalau kita mau belajar mengasihi dengan lebih baik, maka kita perlu mengalami yang namanya kasih Allah lebih dahulu. Amin. Kalau saudara tidak mengalami kasih Allah, saudara akan mengalami kesulitan untuk mengasihi. Ya. Karena Allah sumber kasih itu ya, satu-satunya sumber kasih yang benar adalah datang dari Allah. Makanya kalau kita ingin mengasihi dengan benar, kita perlu memiliki kasih yang datang dari sumbernya, yaitu kasih dari Allah. Makanya kita akan belajar hari ini, ya, belajar mengasihi. Karena begini, kasih itu adalah masalah hidup dan mati, sudah. Kalau kita belajar Alkitab, kasih itu masalah hidup dan mati. Dan kita harus belajar untuk mengasihi seperti yang Yesus contohkan dalam Alkitab dan bukan seperti Kain. Ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kalau sudah perhatikan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11-12, ya. Kalau sudah perhatikan di situ Alkitab mencatat, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Perhatikan, harus saling mengasihi. Ayat 12, bukan seperti Kain. Nah, Kain ini model kasih dunia. Alkitab mencatat bukan seperti Kain. Kemudian mungkin sudah bertanya, loh, kasihnya Kain itu kayak model bagaimana sih? Kok Alkitab mencatat bukan seperti Kain? Artinya cara kita mengasihi jangan seperti model kasihnya Kain. Nah, seperti apa modelnya kasihnya Kain? Kalau saya baca terus, ya, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ayat 15 kita lompat. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Dengan kata lain, mengasihi itu soal masalah hidup dan mati. Karena kita berkata kalau kita membenci, kita seperti membunuh. Hanya kadang-kadang kita anggap ini biasa. Makanya kita mengajarkan jangan mengasihi model Kain. Saya beritahu saudara ya, seseorang akan melukai saudara. Saudara hidup di dunia, seseorang akan melukai saudara. Seseorang akan melakukan hal-hal yang buruk kepada saudara. Orang akan memperlakukan saudara dengan negatif, membuli saudara dan sebagainya. Tapi kita diajarkan untuk mengasihi, tidak dengan model Kain. Halo, saya kasih tahu saudara, tolong dengarkan. Kalau saudara tahun ini hidup penuh dengan kebencian, kecewa, stres, depresi gara-gara hubungan, saya kasih tahu saudara, tahun ini tahun yang paling rusak bagi saudara. Kalau saudara hidup diwarnai dengan kebencian di tahun ini, saya kasih tahu saudara, tahun ini jadi tahun yang paling berantakan buat saudara. Saudara tidak akan melihat apa-apa. Jadi kita diajarkan untuk jangan mengasihi model Kain, yang cemburu, yang iri hati, yang benci sama adiknya, kemudian membunuh adiknya. Tuhan bilang jangan mengasihi model seperti Kain. Halo,
saudara akan dilukai. Saya kasih tahu saudara, orang akan melakukan saudara dengan perlakuan saudara yang negatif. Ada pengharapan saya tidak terpenuhi, tapi kita diajarkan untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi, seperti Allah mengasihi kita, dan bukan seperti manusia, bukan seperti Kain. Amin. Amin. Contoh yang positif itu kan model Kain. Ayat 16 modelnya Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan, modelnya Kain, dia mengambil nyawa orang. Tapi modelnya Tuhan Yesus diajarkan, kamu harus memberi nyawamu bagi orang lain. Ini model yang diajarkan. Makanya tadi ditulis, jangan mengasihi seperti Kain yang ngambil nyawa orang. Memang kita tidak membunuh, tapi Alkitab mencatat waktu kita membenci, kita sedang membunuh seseorang. Karena segala hal-hal itu lahir dari situ, saudara. Orang yang benci sesama orang lain, pasti dia akan berusaha untuk, kalau bisa menekan orang itu, menghancurkan orang itu sampai sehancur-hancurnya. Dicari jalan bagaimana supaya ditekan. Kita diajarkan supaya mengasihi seperti Yesus. Amin. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, kalau saudara perhatikan, Yesus melakukan segala sesuatu karena kasih. Itu sebab dia, Alkitab mencatat tidak ada seorang sahabat yang mampu memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus melakukannya. Mari kita belajar dengan model kasih seperti itu. Nah, saya minta Ferguson mari Ferguson. So, dia baru ulang tahun soalnya. Baru ulang tahun. Tidak tahu dia kapan menikah, kita tidak tahu. Selamat ulang tahun ya. Makin ganteng loh. Jangan main-main. Calon pengusaha sukses. Nah, kalau dia suka berperan jadi Tuhan Yesus, jadi panggil macam itu. Kalau sudah perhatikan, makanya dijelaskan kasih kita itu tidak sempurna. Kasih dunia itu tidak sempurna. Kita mesti belajar memiliki kasih yang dari sumbernya, yang sempurna, yaitu Tuhan. Itu sebabnya kita diajarkan, kita belajar hari ini. Kalau mau mengasihi dengan lebih baik, kita perlu belajar dari sumbernya. Perlu mengalami kasih Allah itu dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya perlu belajar dari Alkitab saja, Allah mengasihi kita dan sebagainya. Kita perlu mengalaminya secara langsung. Itu baru benar. Karena kalimat, perhatikan, kalimat bahasa Yunani mengenal itu ginosko. Ginosko itu kita bukan hanya mengenal, tapi kita datang, kita pegang. Misal, saya tahu itu HP, tapi saya hanya lihat saja. Kalau namanya mengenal ginosko, itu saya datang, saya pegang. Oh, modelnya gini, bisa gini. Oh, bisa Facebook, bisa WhatsApp dan sebagainya. Kita memiliki pengalaman pribadi sama handphonenya. Jadi bukan hanya tahu sekedar pengetahuan. Makanya saya sudah menjelaskan bagi saudara. Kalau dibilang tahu Presiden Jokowi, enggak, semua kita tahu. Dari mana tahunya? Televisi, surat kabar, Facebook dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, Jokowi kenal kita enggak? Boro-boro. Dia akan kenal kita waktu kita diundang ke Istana Negara, betul enggak? Makan satu meja, ngobrol, minum kopi sama-sama. Wah, dengar dia tertawa. Oh, ternyata begini tuh Pak Jokowi. Nah, itu namanya mengenal, yang dijelaskan Alkitab tadi. Memiliki kontak langsung dengan orang yang kita kenal. Nah, kalau saya perhatikan, Alkitab menjelaskan, belajar dari Tuhan Yesus. Perhatikan Tuhan Yesus. Dia dibully, dia disiksa, diludahi, ditampar, dipukul, ditinju,
ditendang, dimaki-maki dan sebagainya. Pertanyaan saya bagi saudara, dibalas enggak? Kalau saudara perhatikan Alkitab, dibalas, Yesus membalas atau tidak? Nah, saudara mulai takut-takut jawab. Pertanyaan saya, Yesus membalas atau tidak? Dia dimaki, dibully, diteriak penjahat, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Sepanjang perjalanan dilempari, diludahi, dimaki-maki, dikutuki habis-habis. Bukannya 1-2 orang, ribuan orang. Tapi apakah dia membalas? Ya, waktu ditinju dia tidak balas. Maksudnya sekarang dia tidak balas saya. Ini kasih Kristus sudah tidak balas saya. Nah, sudah perhatikan, itu Yesus ajarkan buat kita. Ya, makasih saudara. Nah, makanya kita perlu mengalami kasih Tuhan. Ya, dia tidak membalas sedikit pun waktu dia diperlakukan dengan kasar. Makanya untuk bisa mengasihi dengan lebih baik, belajar untuk mengalami kasih Allah, sehingga saudara bisa merasakan. Salah satu cara kita menolong saudara adalah di encounter, perjumpaan dengan salib, supaya saudara bisa merasakan bagaimana penderitaan Kristus. Ada 2 hal yang saya mau bahas buat saudara. Orang yang mengalami kasih Allah, maka yang pertama, mereka akan berinisiatif terlebih dahulu dalam mengasihi. Orang yang mengalami kasih Allah, dia tidak nunggu orang untuk mengasihi. Saya tidak akan pergi sampai 7 turunan. Biasakan kita begitu. Tapi orang yang mengalami kasih Allah, yang pertama, dia akan berinisiatif untuk mengasihi. Dia akan melakukan terlebih dahulu. Perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Inilah kasih, bukan kita, perhatikan, yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya ulangi, ayat 10. Ya, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dengan kata lain, inisiatif itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Padahal kita yang berdosa, kita yang salah, tapi yang cari kita adalah Allah. Perhatikan dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka sembunyi, mereka takut, tapi Allah yang datang dengan inisiatifnya mencari mereka dan berkata, Adam, di manakah engkau? Tuhan cari. Inilah model kasih yang kita perlu pelajari. Kalau kita mengalami kasih Allah, kita akan berinisiatif. Kita tidak tunggu orang itu datang minta maaf. Kalau sekalipun kita dalam posisi benar, kita akan datang dan menyelesaikan. Kita akan inisiatif terlebih dahulu untuk mempraktekkan kasih. Saya jangan harap saya traktir dia. Oh, selama hidup aja dia pernah traktir saya. Kok enak saya mau traktir dia? Itu kasih model Kain tadi. Kita belajar kasih model Tuhan Yesus. Inisiatif terlebih dahulu, gak nunggu orang lain. Amin. Hello, amin. Justru saya kasih tahu saudara, justru orang itu tidak pernah traktir saudara. Justru orang itu yang perlu kita traktir duluan, supaya dia tahu kita mengasihi dia. Amin. Kita ajarin, karena dengan itu lihat, wah, kok selama ini saya tidak pernah traktir Kak Sem, kok Kak Sem traktir saya. Jadi saudara, inisiatif. Kalau ada konflik dalam hubungan, baik itu suami istri, baik itu dalam komsel, baik itu dalam pekerjaan, jangan tunggu orang datang sama saudara. Oh, saya tunggu dia. Kalau dia tidak bersujud lutut di depan saya, jangan harap permohonan maaf dari saya. Nah, itu kasih model Kain. Kalau saudara mengalami
belajar dua hal, tolong perhatikan. Untuk belajar dua hal. Yang pertama, mengasihi Allah. Yang kedua, mengasihi sesama. Karena yang lain yang ada adalah kita bersama dengan Allah, dan yang kedua, kita bersama orang percaya lainnya. Halo. Jadi di sini nih belajar. Selama kita ada di dunia, kita belajar untuk mengasihi. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Alkitab mencatat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan detail di sini. Tolong perhatikan. Waktu masih berdosa, Tuhan menyatakan kasih kepada kita, bukan pada waktu tidak baik. Artinya, Tuhan bertindak bukan berdasarkan perasaan. Tuhan tidak bertindak berdasarkan dosa kita, tapi Tuhan bertindak berdasarkan kebenaran dan nilai prinsip firman Tuhan. Makanya ini pelajaran penting buat kita. Belajarlah untuk bertindak meresponi bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau berdasarkan perasaan, kalau saudara bertindak meresponi berdasarkan perasaan, saudara orang yang akan jadi orang yang paling susah di dunia. Karena orang pasti akan mengecewakan saudara, orang akan menyakiti, orang akan melukai saudara. Kalau saudara bertindak berdasarkan perasaan, maka perasaan saudara akan terus berubah-ubah, hidup juga akan berubah-ubah. Dulunya baik, sekarang tidak baik. Dulunya bilang, wah dia the best, dia teman terbaik. Sekarang, dulu makan sama-sama, jalan sama-sama. Sekarang, dia di mana, kita di mana. Karena kita memilih bertindak berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan prinsip kebenaran. Jangan seperti Kain. Kain bertindak berdasarkan perasaan. Makanya Tuhan bilang, Kain, ngapain mukamu muram, hatimu sedih? Ngapain? Dosa sedang mengintip di depan pintu, kata Alkitab kan? Karena hatinya panas, benci banget sama saudara. Tuhan bilang jangan mengasihi model seperti itu, mengasihi seperti Kristus. Amin. Amin. Bertindak bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya pernah menjelaskan buat saudara ya, ada 3 kecerdasan. Tapi beberapa waktu belakangan ini saya belajar lagi tambah 1 kecerdasan. Ya, kan saya sudah menjelaskan bagi saudara IQ, intelektual, kecerdasan intelektual. Kemudian yang kedua kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Yang ketiga kecerdasan emosi. Ya, cerdas secara emosi. Nah, yang keempat yang saya baru dapatkan belajar beberapa minggu belakangan ini adalah kecerdasan sosial. Karena banyak orang kadang-kala rohaninya tinggi tapi tidak bisa membangun kehidupan sosial yang baik. Makanya saya sudah pernah menjelaskan buat saudara, kita ini punya dua sumber yang tidak terbatas dalam hidup. Ya, tolong perhatikan, saudara boleh catat nih. 2 sumber tidak terbatas yang saudara dan saya miliki. Yang pertama, kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Halo, amin. Saudara dan saya punya Allah yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua, saudara punya sumber yang tidak terbatas. Yang kedua adalah pertemanan, friendship, teman. Makanya orang yang paling miskin di dunia itu orang yang tidak punya teman. Karena teman itu akses, ya. Pada waktu kita punya banyak teman, ya yang pasti bertemannya ya motivasinya benar lah. Jangan sudah berteman hanya untuk supaya ditraktir terus. Nah itu juga salah. Ya. Berteman tulus hati. Kalau saudara punya teman yang banyak, yang teman yang baik, saudara itu unlimited resources, loh saudara. Teman itu ya luar biasa saudara, ya. Jadi perhatikan saudara, ya. Yesus tidak bertindak berdasarkan perasaan, tetapi dia bertindak berdasarkan prinsip kebenaran
firman Allah. Amin. Amin. Dan inilah yang harus kita contohi, ya. Bertindak berdasarkan prinsip kebenaran. Nanti saya akan jelaskan di bagian kedua. Tapi yang pertama, inisiatif datang dari kita sebagai orang percaya, ya. Dan kita harus belajar untuk jadi orang yang lebih dahulu melakukannya. Jangan tunggu orang lain, ya. Berinisiatif juga untuk melakukan kebaikan. Roma 13 ayat 10 bagian A berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini menuliskan, orang yang mengasihi orang lain tidak akan berbuat jahat kepada orang itu. Kalau saudara mengasihi orang itu, maka saudara tidak akan berbuat jahat. Saudara tidak akan gosipin dia, saudara tidak akan menyakiti hatinya, saudara tidak akan melakukan hal yang buruk padanya, karena saudara mengasihi. Dengan kata lain, kalau saudara berbuat jahat kepada orang tersebut, artinya saudara tidak boleh kasih. That's it. Inisiatif bukan saja menyelesaikan sebuah persoalan, tapi inisiatif untuk melakukan kebaikan. Menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Amin. Hal yang kedua yang kita belajar. Nah, perhatikan, bicara soal kasih Allah sebelum kita masuk. Yang kedua, bicara soal kasih Allah. Minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai kasih agape. Bicara soal kasih Allah itu dapat disimpulkan satu kalimat yang pendek. Kamu lebih penting dari saya. Kasih agape itu bisa disimpulkan dalam kalimat yang pendek. Kamu lebih penting dari saya. Itu yang Yesus lakukan, yang Allah lakukan. Dia punya anak tunggal satu-satunya. Kita yang berdosa, tapi dia kirim anaknya datang ke bumi. Dengan kata lain, Yesus Allah sedang berkata, saya melakukan, kenapa saya melakukan ini? Saya melakukan ini karena kamu lebih penting dari saya. Dan itulah kasih ilahi. Kamu lebih penting dari saya. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil lihat orang di sebelah saudara itu. Amin. Kamu lebih penting dari. Artinya kita berusaha untuk melakukan kebaikan bagi orang tersebut, hal yang baik baginya, bukan untuk menjahati orang tersebut. Hal yang kedua, mereka yang mengalami kasih Allah mampu mengasihi siapapun dengan lebih baik. Amin. Orang yang mengalami kasih Allah mampu mengasihi siapapun. Kita sudah belajar dari Tuhan Yesus, dikutuk, dibully, dicaci maki, dipukul dan sebagainya. Dia tidak membalas, dia tetap mengasihi. Dan Alkitab mengajarkan kita mengasihi seperti model Yesus dan bukan seperti model Kain. Salah satu alasannya kenapa Yesus tidak membalas, dia tidak marah, dia tidak bertindak yang negatif, karena dia tidak bertindak berdasarkan perasaan. Dia bertindak berdasarkan prinsip kebenaran firman Allah. Tolong perhatikan, saya selalu menjelaskan ini. Love is not a feeling. Ya. Kasih itu bukan soal perasaan, tapi komitmen juga. Komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukanlah soal perasaan. Karena kalau bicara perasaan, waktu kita lagi senang-senangnya, oh baik. Tapi waktu sudah ada senang, dilupakan. Bukan begitu. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus memperlakukan orang berdosa tidak seperti atau tidak menurut dosa mereka. Dia tahu mereka berdosa, tapi dia tidak memperlakukan mereka seturut dosa mereka. Dia memperlakukan mereka sesuai prinsip kebenaran firman Allah. Orang Farisi bilang, Tuhan ini orang berdosa, wajib lempari batu sampai mati. Tapi Tuhan memperlakukan orang berdosa bukan menurut dosa mereka, tapi dia memperlakukan mereka menurut prinsip kebenaran firman Allah. Bahwa setiap orang berharga, setiap orang perlu dikasihi. Itu sebabnya kita bisa belajar 1 Petrus 2:23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 3, ya. Dalam bahasa terjemahan sederhana berkata, pada waktu Kristus dihina, dia tidak menghina balik. Kadangkala yang terjadi kita, waktu kita dimaki, kurang ajar kau, ke kepala, setan kau. Balas lagi, kuntilanak kau. Sambil saut-sautan supaya kalau bisa cari yang lebih ganas, lebih besar. Tapi Alkitab mengajar kita, ya. Biasanya orang lagi bertengkar kan, apalagi kalau lagi banyak pasangan-pasangan, dasar bodoh kamu, kamu jauh lebih bodoh dari saya. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan waktu dicaci maki, saya hanya mau saudara perhatikan kalimat tidak membalas itu loh. Tolong garis bawah itu. Kata tidak membalas artinya saudara tidak melakukan persis seperti orang itu lakukan bagi saudara. Karena ini tolong dengarkan baik-baik. Dalam hidup ini orang bisa membuat kita turun, menarik kita turun. Salah satunya dengan sikap kita. Jadi perhatikan, waktu orang melukai saudara dengan kata-kata yang kasar, jangan balas dengan kata kasar. Kalau saudara membalas dengan kata kasar dan makian, itu secara tidak langsung orang itu sedang tarik saudara untuk turun, sehingga akhirnya saudara sederajat dengan mereka. Padahal level saudara lebih dewasa. Saudara mesti tertaruh dalam diri saudara, maaf ya, aku beda sama kamu. Saya bertindak berdasarkan prinsip kebenaran firman Allah. Kamu mau ngapain saya silahkan. Level saya di atas. Haleluya. Amin. Saudara tidak terpengaruh untuk ditarik turun. Makanya Pak John Maxwell berkata, ada jalan rendah, memperlakukan orang lain itu sama seperti jalan naik gunung. Ada jalan rendah, jalan sedang, jalan tinggi. Jalan rendah itu memperlakukan orang lain yang lebih buruk daripada cara dia memperlakukan kita. Kita memperlakukan orang lain lebih buruk. Ya. Contoh misal, kalau dia misalnya melukai saya akan melukai, bukan hanya balas melukai, tapi saya akan melakukan sampai benar-benar dia kehilangan pekerjaan, rumah tangganya hancur dan sebagainya. Nah, itu memperlakukan orang lebih buruk. Kemudian jalan sedang itu memperlakukan orang lain sama seperti dia perlakukan saya. Kalau kamu satu, saya juga satu, supaya satu sama. Tetapi jawab aja Masal berkata, ada jalan yang lebih sulit, namanya jalan tinggi. Itu seperti orang naik gunung, susah memang. Dan hanya sedikit orang yang sampai di asal. Jalan tinggi berbicara, kita memperlakukan orang lain jauh lebih baik daripada cara dia memperlakukan kita. Kamu maki-maki saya, aku tetap berkati. Yuk makan siang yuk. Kamu gosipin saya tetap berkati kamu. Itu jalan tinggi namanya. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, tidak membalas. Hello. Alkitab mencatat ia tidak mengancam juga. Kalau kita, hati-hati dia, jangan sampai dia lewat sini. Berani saya lihat mukanya di sini, habis dia itu. Janganlah kita seperti itu, mengancam seseorang. Itu karena kita memperlakukan orang lain berdasarkan perasaan. Kalau perasaan kita terluka, kita juga akan melukai orang lain. Tapi kalau kita bertindak berdasarkan prinsip kebenaran firman Allah, Alkitab berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Itu prinsip firman Tuhan.
Tapi Pak, susah. Memang sulit, tidak ada yang mudah dalam menerapkan firman Allah. Tapi kita perlu pertolongan Tuhan, sanggup menolong kita. Amin. Yesaya 53 ayat 7 berkata, dia aniaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, ia diperlakukan dengan kejam, tapi menanggungnya dengan sabar. Saya mau bilang buat saudara hari-hari ini, dunia dipenuhi dengan kebencian. Saudara perhatikan di berita, di penjara, kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Itu semua akarnya cuma satu, krisis kasih sayang. Karena orang bertindak berdasarkan perasaan dan bukan berdasarkan prinsip nilai kebenaran firman Tuhan. Mereka berusaha untuk membalas. Sekali lagi kita diperintahkan untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Amin. Ingat kasih Allah dalam hidup saudara. Yohanes 4 ayat 10-11 yang sudah kita baca tadi. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perhatikan kata haruslah di Alkitab, ya. Saya mau sudah perhatikan kata haruslah. Itu ada beberapa kali disebutkan di Alkitab, 1 Yohanes pasal 1 Yohanes ini, ya. Haruslah atau seharusnya. Kata itu berarti kita sedang berhutang kasih kepada orang lain karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi begini, Allah sudah lebih dahulu mengasihi saya, makanya saya berhutang kasih kepada orang lain. Yang kita mau praktekkan ini, pay it forward. Kita berhutang sama orang lain untuk mengasihi orang lain sebagaimana Allah telah mengasihi dia. Dan mari hari ini kita belajar. Saya mau beritahu saudara, tolong perhatikan. Kebencian sebenarnya sedang menunjukkan bahwa tidak ada Allah dalam hidup kita. Satu Yohanes 4 ayat 8. Sudah perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, saya mau sudah perhatikan. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan kata lain, kalau orang membenci berarti tidak ada Allah di dalam diri. Dia sama sekali tidak mengenal Allah. Dia sama sekali tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Kalau seorang punya pengalaman pribadi dengan Allah, dia mengenal Allahnya dengan lebih baik, maka dia tidak akan menyimpan kebencian. Karena Allah dan kebencian itu tidak bisa jadi satu, bertolak belakang. Kalau Allah di dalam, kalau kita bilang, oh Tuhan ada di dalam saya, Allah ada di dalam saya, tapi kalau yang ada adalah kebencian, itu omong kosong. Karena Allah dan kebencian tidak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak bisa jadi satu. Kalau kita mengatakan ada Allah di dalam hidup kita, maka pastikan ada kasih juga mengalir dari hidup kita pada orang lain. Amin. Amin. Apalagi KTP-nya. Nah, untung KTP-nya Kristen. Kalau KTP-nya orang percaya yang taat. Apa agamamu? Orang Kristen yang taat. Wah. Datang ke gereja nyanyi apa? Aku mengasihi, kasih pasti lama lembu. Habis keluar dari gereja, dia lihat Facebook, ada orang yang taruh status, wah ini pasti nyinggung saya. Oh, hati-hati dia. Nah, saudara, Allah dan kebencian itu tidak bisa disatukan. Jadi kalau saudara berkata saudara punya Allah dalam hidup saudara, saudara mengenal Allah, maka yang mengalir itu pasti kasih
dan bukan kebencian. Amin. Makanya di dalam kitab Matius dijelaskan, Alkitab mencatat, kasihilah setiap orang yang memusuhi kamu, berkatilah setiap orang yang mengutuk kamu, berbuatlah baik kepada setiap orang yang membecamu, dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Saya perhatikan ada beberapa kalimat kata kerja di situ. Kalau saya perhatikan, kasihilah, berkatilah, berbuat baiklah, berdoalah. 4 perintah di sini. Kalau saudara perhatikan, Alkitab bilang apa? Kasihilah. Amin. Kemudian yang kedua, berkatilah. Kasihi saja. Tuhan jangan hanya kasih, berkati. Kadang-kala maaf, doa orang Kristen ini doa preman, saudara. Tahu doa preman? Tuhan, kalau bisa kakinya patah, lehernya putus. Nah, itu doa preman itu. Supaya dia tahu jangan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan. Nah, itu preman aja kalah doanya, saudara. Itu orang doa preman itu, saudara. Jadi Alkitab berkata, kasihilah, berkatilah. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah. Amin. Lakukan kebaikan, artinya jangan melakukan kejahatan. Kemudian yang keempat, berdoalah. Serahkan kepada Allah sebagai hakim, kata Alkitab. Jangan menuntut pembalasan. Amin. Ayat yang terakhir, kemudian kita berdoa. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Saya baca bagi saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengenal Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihat, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi sesamanya. Jadi saudara, ada korelasi mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Kalau kita bilang mengasihi Allah, otomatis dengan sendirinya mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama, itu sudah menunjukkan sesungguhnya kita sedang tidak mengasihi Allah. Kalau kita membenci sesama kita, kalau hati kita penuh dengan kekecewaan, sakit hati, kebencian, sesungguhnya sedang menunjukkan tidak ada Allah. Kita sedang tidak mengasihi Allah. Hari ini kita belajar bagaimana cara terbaik untuk mengasihi orang, dengan mengalami kasih Allah lebih dahulu. Amin. Ingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi saudara, bagaimana dia melalui hal-hal yang sulit bagi saudara, bagaimana dia melalui penderitaan bagi saudara. Saya minta pemusik bisa maju di depan. Saudara mesti belajar untuk mengingat bagaimana pengorbanan Kristus bagi saudara. Karena dengan mengingat pengorbanan Kristus itu mengingatkan saudara, hei, aku sudah mengasihi kamu begitu rupa. Sekarang aku minta kamu untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama sebagaimana aku mengasihi kamu. Saudara, Tuhan minta kita untuk mengasihi, bukan seperti model Kain mengasihi, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan kekecewaan, yang membunuh saudaranya. Mungkin tidak saja membunuh dengan pisau, tapi membunuh dengan kata-kata, membunuh dengan tindakan-tindakan yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan kata-kata kutuk. Kita diajarkan untuk mengasihi model seperti Kristus yang mau berkorban buat saudara dan saya. Saya mendorong saudara hari ini, ingat betapa Yesus telah mengasihi saudara. Hari ini kita ambil perjamuan, kita sudah ambil perjamuan, ingat betapa Yesus sudah berkorban. Yesus menyerahkan nyawanya bagi saudara. Dia dipukul, disiksa, dipuli, dicaci maki, padahal tidak ada dosa sedikit pun yang dia lakukan. Tapi Alkitab mencatat dia tidak membalas, dia menanggung dengan sabar
Mengapa? Karena bagi dia kamu lebih baik dari saya. Karena bagi Allah dia berkata, kamu lebih penting dari saya. Itu sebabnya dia rela untuk datang dan menyerahkan hidupnya bagi kita. Dan mari kita belajar untuk memiliki kasih yang sama. Hari ini saya mendorong saudara untuk mengalami kasih Allah sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih ingat kebaikan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih Allah bagi saudara. Alkitab mencatat yang tidak membalas, yang berkorban untuk saudara dan saya. Mari alami kasih. Saudara tidak hanya sekedar mendengar tentang kasih Allah, alami secara pribadi supaya saudara mampu mengasihi siapapun orang yang melukai saudara, menyakiti saudara, memperlakukan saudara dengan negatif. Karena kalau ada Allah di dalam saudara, saya pastikan tidak akan ada kebencian. Minta kasih Allah mengalir di dalam saudara.
Tuhan. Aku rindu mengalami kasih dalam hidup. Aku rindu mengalami kasih pengorbananmu pagi. Aku rindu mengalami itu secara pribadi dalam hidup. Ingat pengorbanan, ingat kasihnya yang berjuang untuk saudara. Karena bagi Allah saudara penting. Bagi Allah saudara penting. Saya berdoa, jika suatu hari nanti saudara ingin membalas seseorang, ingin melukai kembali, ingin menyakiti kembali, maka ingatlah lagu ini. Tuhan, aku ingat kasih setia. Ajar aku supaya tidak lupa bagaimana Engkau memperlakukan saya. Sekalipun saya berdosa, tapi Engkau tetap mengasihi. Engkau tidak membalas, Engkau tidak melakukan itu. Ajar aku untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh angkat tangan, saudara yang perlu sekali lagi mengalami kasih Allah dalam hidup saudara. Angkat tanganmu supaya saya berdoa bagi saudara. Haleluya, haleluya.
sikap yang sama seperti Kristus, mengasihi seperti bagaimana Kristus mengasihi kami, bukan seperti Kain. Ajar kami hari, penuhi kami dengan kasih. Tolong kami untuk mengalami kasih Allah sekali lagi dalam hati. Sebab jika ada Allah di hati kami, tidak mungkin ada kebencian, tidak mungkin ada kebencian, tidak mungkin ada kepahitan. Tolong kami untuk bertindak berdasarkan prinsip kebenaran dan bukan berdasarkan perasaan kami. Ganti setiap kami supaya sepanjang tahun ini hidup kami diwarnai dengan kasih Allah. Kami bertindak berdasarkan kasih Allah, berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman. Ajar kami untuk terus mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami juga melakukan hal yang sama. Ajar kami tidak boleh lupa akan pengorbanan dan kasih-Mu bagi kami. Berkati setiap kami anak-anak pagi hari. Biar di Destiny dipenuhi dengan kasih Allah. Jemaat-jemaat, para pemimpin, para murid di Destiny dipenuhi dengan kasih Allah, supaya kami bertindak bukan dengan perasaan kami, tapi dengan prinsip kebenaran firman Allah, mengasihi setiap orang dengan kasih. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan minta Pak Tim bisa membagikan kertas, ya. Sudah? Saudara boleh tuliskan nama satu orang. Tulis nama saudara, jangan lupa tulis nama saudara dan orang yang saudara mau melakukan kebaikan bagi orang tersebut. Kemudian kita akan berdoa. Setelah itu nanti saudara akan saudara simpan nanti nanti akan dimasukin di amplop. Kemudian nanti tim akan memfollow up, para pemimpin leader saudara akan memfollow up saudara, ya. Kita penuhi tindakan kasih sepanjang bulan ini dan seterusnya. Amin. Halo, amin. Jadi mari kita belajar. Saudara boleh tulis siapa nama orang yang Tuhan taruh di hati saudara. Kemudian kita mempraktekkan. Sudah? Kalau saudara sudah punya gambaran namanya boleh ditulis, silakan. Kemudian nanti tim akan ambil itu di kantong, ya. Lebih cepat, lebih baik, supaya kita bisa menutup ibadah ini. Saudara boleh tuliskan dan saudara boleh kumpulkan. Nanti Tabita bisa dikumpulin, ya. Bagi yang sudah selesai menuliskannya bisa kumpulin. Kalau yang tidak punya pulpen nanti bisa dipinjam, ya. Sudah semua? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Sudah semua? Oke, saudara nanti boleh tulis, nanti bisa, kalau saudara bisa masukin di kotak persembahan di belakang, ya. Jadi mari kita belajar berbuat baik sepanjang bulan ini dan seterusnya untuk mempraktikkan kebenaran mengasihi. Ya, silakan. Mari kita berdoa, ya. Kalau saudara sudah menuliskannya, silakan. Di waktu sejenak kita berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap nama yang kami akan tulis atau sudah menuliskannya. Kami rindu dalam bulan ini Tuhan buka jalan supaya kami bisa berjumpa dengan orang tersebut.
Tolong kami untuk Tuhan berikan kasih memenuhi kami, keberanian untuk mempraktikkan kebaikan, memberkati seseorang dengan kasih Tuhan. Dan tolong kami untuk mengajarkan orang itu juga untuk mempraktikkan hal yang sama dengan orang lain. Tuhan, kami rindu orang yang namanya kami tulis atau akan kami tulis itu sudah tulis ini. Kami rindu bukan hanya kebaikan yang kami lakukan, tapi kami rindu hatinya terbuka untuk kasih Allah. Berdoa di dalam nama Yesus supaya melalui event ini ada orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami berkati setiap anak-anak. Tuhan, berikan ide-ide yang luar biasa bagi mereka. Urapi bibir mulut perkataan mereka, karena kami percaya ada kata-kata firman yang Tuhan akan taruh di dalam perkataan mulut mereka. Berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya tindakan ini benar-benar mengubah orang-orang yang kami akan melakukan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Nanti setelah ibadah semua boleh kumpulkan ya. Sudah taruh di kotak bersama. Mari kita berdiri, kita menutup ibadah kita. Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden Jokowi diberkati, hikmat dari Tuhan ada padanya, perlindungan Allah ada padanya. Kesejahteraan bangsa kami berdua diberkati oleh Tuhan. Berkati Provinsi Bali, Pulau Bali yang tercinta ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa pemulihan ekonomi terjadi, kesejahteraan terjadi bagi kota kami tercinta ini. Diberkatilah Bapak Gubernur, Wali Kota dan semua jajarannya, diberkati oleh Tuhan. Kami juga memberkati Hotel BBC, ownernya, seluruh karyawannya, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan kita menutup ibadah ini dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat dan ajaib, kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu kekal selama-lamanya, akan menaungi, memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Keluarga demi keluarga diberkati, suami istri anak-anak diberkati, usaha bisnis mereka diberkati, yang sekolah diberkati, yang kuliah diberkati, yang bekerja diberkati pekerjaannya, keuangan mereka diberkati oleh Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Perlindungan Allah pada setiap kami, berkati keuangan setiap anak-anak-Mu, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Allah, pulanglah dengan penyertaan Allah yang luar biasa, memberkati, menaungi saudara, membentengi saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dan segala berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara, Tuhan berkati, silakan duduk dan kita akan kasih. Hai Destiny, saya Audra dan saya Audrey. Welcome Februari.
bulan yang penuh dengan kasih sayang. Tema kita di bulan ini adalah Pay It Forward. Jadi sesuai dengan tema kita, maka jika kita diberkati, mari kita memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, jemaat yang baru bergabung di ibadah Destiny Bali, dan terus selalu terhubung di dalam kebersamaan. Bagi jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami di dalam kelompok sel, dan kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel beserta nama pemimpin sel tersebut. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, silakan menghubungi nomor para pemimpin tersebut. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling, doa, dan juga layanan kelas pranikah, bisa menghubungi sekretariat gereja. Berikut kegiatan Destiny sepekan. Training leadership diadakan setiap hari Senin. Kami mengajak seluruh pemimpin dan murid untuk mengikuti training leadership dimulai pukul 19.30 WITA melalui Zoom online. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu dimulai pukul 5 pagi. Kami mengajak semua jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi. Live group diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu di area masing-masing, mulai jam 7 malam sampai selesai. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Selamat bertambah usia, selamat menikmati berkat Tuhan. Happy birthday! Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah setia mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan bagi misi pekerjaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan persepuluhan sebelum ibadah maupun sesudah ibadah. Kotak persembahan kami sediakan di pintu masuk. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya Audra. Dan saya Audrey. Sekian Destiny News Februari. God bless you.